Bang Mail ketua kita bilang, woi kalian nunggu apa lagi di situ katanya. Ya kami manggil Bang Edo di sini. Baru kata ketua kita, ya Bang Edo sama aku ini kata dia. Ini udah masuk mobil katanya. Terus itu siapa? Nah pas kita tengok yang kita saut itu Bang Edo lagi bakar ikan itu, ternyata itu mukanya rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya kita di AKH Misteri dalam segmen CCH Cerita-Cerita Horor. Kedatangan tamu ataupun narasumber yang sangat sudah malang melintang di dunia pendakian. Dan kita datangkan langsung dari Gunung Semeru. Katanya dia penunggu di sana. Dan kita langsung aja kita perkenalkan, ini dia. Apa kabar Lek Rizky? Alhamdulillah sehat Lek. Sehat Lek. Gimana kegiatan Lek ini sehari-hari apa ya? Ya saya kegiatannya sehari-hari ya mondar-mandir aja sini Lek. Apa tuh? Mosasi. Apa tuh mosasi Lek? Mondar-mandir sana sini. Ya, ini betul. Iya, betul. Oke, kita langsung saja dengarkan cerita dari Lek Rizky ya. Nah, ini tentang cerita apa sih? Teman-teman penasaran. Ya, saya punya pengalaman saat mendaki Gunung Sinabung sebelum meletus nih. Gunung Sinabung, tapi kayaknya udah nggak aktif lagi itu ya? Iya. Kita menjelang terakhir sebelum dia meletus sampai sekarang nggak bisa didaki lagi, kita punya kisahnya. Oh, ada kisahnya, seru nih kayaknya nih. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini supaya video ini bisa viral juga kayak teman kita yang kemarin, Lek Adi ya. Oke, langsung saja kita dengarkan cerita dari Lek Rizky. Silakan. Baik. Terima kasih Lek. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menceritakan kisah nyata saya ketika mendaki bersama teman-teman. Nah, di mana kita adalah perkumpulan remaja masjid yang suka mendaki gunung. Kebetulan gunung yang kita daki adalah Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Kabupaten Karo. Nah, di mana dia sebelum meletus dulunya masih banyak pendaki yang sering mendaki ke sana nih, ke Gunung Sinabung. Nah, pada akhirnya kita berkumpul untuk persiapan menuju pendakian ke Gunung Sinabung. Kita start atau mulai pendakian itu berangkat dari daerah asal kita, yaitu di daerah Brayan nih, di Medan Barat. Nah, kita menuju ke Sinabung itu atau pos pertama atau tempat perkumpulnya itu di Lokawar. Jadi dari kota Medan ke Lokawar tuh sekitar jarak tempuhnya tuh 3 jam gitu. Jadi ketika kita berangkat itu kita persiapan seperti biasa kayak mapala lainnya atau persiapan para pendaki lainnya, itu mempersiapkan seperti perbekalan, perlengkapan untuk mendaki sama logistik dan lainnya. Nah, dimana kita tuh berangkat tuh dari daerah asal tuh 6 orang nih. Nah, setiap berkelompoknya tuh pasti ada ketuanya juga sama anggotanya kan. Nah, tapi dimana kita di perkumpulan itu kita selalu di briefing tuh siapa yang menjadi ketua dan siapa yang menjadi tim atau swiper namanya gitulah, tim pembelakangnya. Nah, dimana swiper itu biasanya posisinya paling belakang kan. Nah, jadi kayak swiper itu kayak tim support pembantunya lah. Kalau misalnya ada apa-apa dia yang berarti ngebantu para pendaki di atas.
Nah, kita mulai dari di Laukawar itu sebelum persiapan tuh biasanya kita kalau mau naik ke gunung tuh biasanya yang dilihat tuh pemandangan indah di pagi hari biasanya. Ya itu kita biasanya nyebutnya sunrise kan. Nah, kita biasanya mau melihat matahari terbit, tapi kalau kita mau melihat matahari terbit kita harus mendaki malam tuh. Nah, jadi kalau kita mendaki malam, ya udah persiapannya ya apa saja ya mungkin yang tidak memberatkan, kita cuman bawa logistik secukupnya. Setelah itu ya kita bersedia berangkat. Nah, pada saat itu kita berangkat dari kota Medan itu biasanya siang tuh. Nah, sampai persiapan di daerah Laukawar itu atau tempat perkumpulan para pendaki itu biasanya malam itu. Habis maghrib atau jam 7. Nah, kita persiapan habis maghrib. Habis itu untuk menuju puncaknya biasanya kita berkumpul dulu, briefing. Habis itu kita laporan tuh ke poskonya sebelum mendaki. Nah, seperti biasa kita melapor dulu kita berapa orang, bawa logistik berapa, nanti rencana naiknya jam berapa, turunnya jam berapa juga. Nah, itu setelah itu kita biasa berkumpul. Habis itu kita persiapan untuk naik. Biasanya kita berangkat itu jam 10 atau jam 11 malam. Nah, karena pendakian ke puncak Sinabung itu kalau di malam hari itu bisa menempuh jarak 5-6 jam. Jadi kita berangkat jam 11 ya seperti biasa kita berdoa dulu. Nah, dan kita untuk bisa menuju ke puncak Sinabung itu kita harus melewati kayak ya melalui pintu masuknya itu kita biasanya menyebutnya pintu rimba. Nah, pintu rimba, dari pintu rimba itu ya seperti biasa ada beberapa seperti kayak syarat-syaratnya lah sebelum kita daki. Kayak kita sebelum masuk rumah, kalau orang sana bilang tuh harus dikasih syarat dulu gitu, seperti kayak membakar puntung rokok dan ditaruh di area pintu rimba itu. Jadi di situ kita kasih syarat, kita bakar rokok ya kita tinggalkan. Setelah itu kita mendaki seperti biasa. Posisi mendakian itu semuanya lurus tuh. Ketua paling depan, anggota yang agak tua itu di tengah, habis itu yang mungkin yang masih muda yang stamina masih oke agak di belakang, sama tim swipernya, tim supportnya yang di belakang juga paling belakang. Nah, dimana kita itu agak ada suasana yang biasalah kalau malam kan, ya dibilang menyeramkan sih, memang seram, agak gelap, apalagi hutan di Sumatera Utara ini atau khususnya di area Sumatera pegunungannya tuh lebat-lebat hutannya. Jadi kita ya tapi kita tetap berprasangka baik aja lah, apalagi di alam liar kan. Nah, kita mendaki seperti biasa. Nah, di situ ada suasana yang nggak enak nih. Nah, itu kemerdekaan nih. Nah, dimana kita mendaki dari pos pintu rimba itu ke pos 1 tuh kok padahal di situ kalau pendakian malam tuh nggak begitu banyak orang. Nah, jadi dia naik aja, kita mendaki seperti biasa, tiba-tiba kok kayak rame orang gitu. Nah, itu pada akhirnya kita masih bertanya nih, tapi tidak ada yang berani nanya ke teman-teman kan, bahwasanya ini suara apa ya? Cuman ya dalam hati kita bahwasanya ya cuman kita aja kok, mungkin suara langkah kaki kita nih. Tapi pas begitu kita sampai ke shelter 2, nah di mana itu kok makin ramai suaranya, seperti kayak di pasar gitu ramai dia. Padahal di situ kalau dibilang ya orangnya cuman kami berenam aja, tapi dia seperti suara langkah kaki yang dia ini apa namanya ramai gitu. Nah, itu suara-suara yang didengarkan sama teman-teman itu suara apa ya? Nah, itu dia. Kalau kami beranggapan itu kayak suara orang lagi ramai lalu lalang gitu, seperti kayak keramaian gitulah, kayak ada orang apa ya berbicara gitu, kayak ada tanya jawab atau transaksi gitulah. Nah, kami kira itu ya kayak seperti kita di pajak gitu kan, kok dibilang orang pasarnya gitu kan. Nah, kayak mereka ada suara ngomong-ngomong, ayo Pak, ini sini gitu. Nah, padahal situ cuman kami tidak ada langkah kaki, kami hanya istirahat di shelter 2 itu. Nah, setelah itu ya ketua bilang, ayo lanjut katanya. Ya udah kita lanjut. Ya di situ kita agak merinding ya. Kok
ini suasananya lain. Nah, apalagi beberapa teman-teman juga atau kawan-kawan ada yang baru pertama kali mendaki itu. Iya. Ada yang ya mungkin dia perasaannya udah nggak enak kan, cuman ya tetap diyakinkan sama ketua dan sweeper juga kan, bahwasannya udah nggak apa-apa tuh, biasa aja, perasaan kalian aja itu katanya. Ya udah, setelah itu kita lanjut lagi ke shelter 3 atau area cadas. Nah, seperti biasa kita mendaki biasa ya, kalau bisa capek itu bisa berhenti. Nah, tapi di mana kalau misalnya pendakian itu kita dilarang mengucapkan kata-kata yang aneh gitu. Kata-kata apa itu yang? Nah, seperti ya dilarang cakap kotor atau gimana setelah itu, dan tidak boleh kita pengucapan atau pemanggilan teman itu dengan kata namanya. Nah, dimana kalau kata orang-orang setempat sih, kalau kita menyebutkan nama atau memanggil nama teman kita itu katanya orang penduduk alam liar itu bisa menyerupai atau memanggil nama rekan kita juga. Nah, itu sosoknya seperti apa ya? Nah, kalau beberapa teman-teman yang sudah pernah melakukan pendakian juga, yang sudah mereka alami, katanya banyak orang Bunian di sekitaran hutan itu. Pada saat lihat Rizky di sana, langsung lihat nggak orang Bunian itu? Nah, kemarin kita sempat melihat beberapa jejak kaki yang harusnya di arah kita itu kayak tapaknya itu kan ke depan. Iya. Nah, ini dia searah kita tapi ke belakang. Karena ada ya? Nah, itu dia. Merinding ya, Pak. Padahal katanya kalau dengar ceritanya ya yang benarnya, orang Bunian itu bentuknya itu atau rupanya itu kakinya tuh ngebelakangi gitu kan, terbalik dia, terbalik ya, tumitnya di depan ya. Iya, jadi pernah juga ketua kita juga pernah bawa rombongan, katanya kalau temen atau anggotanya itu pernah ngikutin langkah kakinya yang arah terbaliknya itu. Padahal kalau arahnya kita tuh kan maju kan, tapi kalau dia ke belakang gitu kan. Nah, kalau dia ke belakang otomatis kan harusnya jangan kita ikuti ke belakang itu. Nah, dia ngikutin arah belakang itu. Terus apa yang terjadi? Ya, dia hilang gitu. Hilang, teman-teman. Makanya banyak juga pendaki-pendaki yang nyasar dan hilang itu ya, impactnya dari ya banyak yang nyasar karena ngikutin jejak itu. Jadi kita kalau misalnya mendaki itu ya tetap harus hati-hati gitu. Jangan ceroboh untuk mengambil langkah dan langsung mengikutinya. Dan kalaupun kita panik, kita tidak boleh memanggil nama teman kita, tetap dengan sandinya lah atau kodenya lah, dengan memanggil U atau woi gitu aja, tanpa harus menyebut namanya. Nah, setelah itu ya kita mendaki, habis itu di shelter 3 kita istirahat. Seperti itu lagi, kayak ada suara langkah kaki juga di sekitaran camp tempat kita istirahat itu, atau shelter tempat kita istirahat itu. Nah, di mana dia suara langkah kakinya tuh seperti orang keramaian juga gitu, padahal di sekitaran kita tidak ada keramaian gitu. Nah, itu dia. Di dalam suasana itu, ketika mendengarkan suara itu, ada nggak suara-suara selain suara keramaian, atau suara kayak gamelan, atau suara apa wanita berteriak, ataupun suara anak bayi menangis, itu ada nggak di sana tuh? Itu dia. Jadi di saat keramaian itu yang waktu shelter 3 tuh ada lebih unik lagi. Nah, apa tuh? Di mana dia kayak suara orang pesta. Nah, pesta. Ya, kayak ada suara gendang gitu dia. Nah, kami kira ya ini mungkin kayak, karena kan di Kabupaten Karo itu kan identik dengan gendang Karo ya, orang Batak ya. Ya kami kira dari kejauhan. Tapi kalau di sepintas dilihat, nggak mungkin di dekat situ ada pemukiman, apalagi ke Kabupaten Karo itu agak jauh berkilo-kilo. Masa suaranya ada dekat kan? Nah, itu ada suara gendang gitu. Ya kalau beberapa ketua yang bilang itu bahwasannya ya seperti biasa, mungkin tuh orang Bunian lagi ada pesta. Ada pesta juga mereka ya, bukan hanya kita doang yang pesta ya. Ya, jadi kalau ketika ada suara pesta itu kita dilarang berjalan.
Terus berhenti. Iya, karena itu menghindari kalau kita jalan, takutnya kan katanya orang Bunian itu kecil-kecil. Kalau kita jalan dan kita rusak area yang mereka lagi acara itu atau pesta, kita bakal dibawa ke alam. Kalau mereka lagi pesta gitu, ada nggak kayak temannya atau sebelum teman inilah, teman-teman sebelumnya, sebelum ketika teman-teman yang pernah naik ke situ kan ada pesta gitu, pernah nggak orang Bunian tuh nawarkan makanan ke pendaki gitu? Ada nggak, ini makanannya itu harus kita makan kah, atau kan ada tuh kan? Oh iya, ada nggak seperti itu? Kalau temen kemarin pernah dengar ininya, kisahnya yaitu dia dijumpain oleh orang pakai pakaian adat, tapi dikasih makanan banyak. Nah, setelah dia terima itu karena dia izin mau buang air kecil lah. Dari situ dia jumpa kan, habis jumpa orang yang kayak pakaian adat gitu, ya udah dia dikasih makanan. Ini kami dari tempat yang keramaian sana, pesta sana, dikasihnya makanan. Ya dia senang dong, apalagi di gunung kan, tempat hutan gak ada orang, dikasih jumpa orang. Oh iya Pak, terima kasih. Karena itu menyerupai bapak, dia kembali lagi ke tempat perkumpulan temannya. Nah, ketika dia balik, dia bilang sama temennya, ini aku baru dikasih makanan. Padahal yang dia kasih tunjuk ke teman-teman itu adalah batu yang dibungkus oleh daun talas besar. Batu? Iya, itu dia. Tapi dia mungkin digelapkan oleh itu, bentuknya seperti makanan. Tapi temannya itu nggak sadar ya, dia nggak mikir aturannya kan, kok ada pesta di dalam hutan kan gitu kan? Ya. Karena dia waktu mau izin itu dia ngelihat kayak ada keramaian gitu. Mungkin digelapkan kali. Dikira tuh kayak pemukiman tuh ya, pemukiman warga gitu kan, atau warga setempat gitu. Ini mungkin ada kampung di sini gitu kan. Padahal bang kayak hayalan, mungkin capek kali kan, capek terus liatnya kok ada pemukiman warga ini. Datanglah si kakek itu kan, nyamperin, ngasih makanan ke temannya Lek Rizky kan, diambil. Dimakan nggak tuh? Nggak ya? Nggak, dia bawa dulu ke teman-teman. Karena kan ya dia kan nggak sendiri, dia ada kumpulan sama teman-teman juga kan. Nah dia bawa itu, ya mungkin dia mau berbagi lah ke kawan-kawannya kan. Nah ternyata kawannya bilang, apa yang kau bawa ini? Cuman batu dibungkus daun talas gitu. Dia bilang enggak, ini makanan kayak kue apem atau apa. Ternyata enggak. Itu dia. Itulah bahayanya. Jadi seperti itu. Setelah itu kita istirahat, habis itu kita langsung menuju ke puncak. Nah, di puncak itu kita kan berenam nih. Nah, jadi di puncak itu kayak kita menyebutnya dari shelter 3 menuju puncak tuh kayak area cadas dia. Nah, di mana kalau kata mitosnya kalau kita berangkat 6 harusnya tuh harus diganjilkan gitu. Nah, ada yang bilang juga kalau kita berangkat ganjil harus digenapkan, kalau nggak ada yang genap. Nah, ketika kita berangkat kemarin itu kan kita ada 5 orang tuh. Nah, udah kita 5 orang kita berangkat. 5 apa 6 tadi? 5 orang. Nah, pas kita berangkat, habis itu pas kita mendaki, si sweeper tadi biasanya sering hitung tuh waktu perjalanan. Nah, ketika dia berjalan, kok yang dia hitung 6 gitu. Nah, ketika kita mendaki seperti biasa, karena itu agak menanjaknya cadas, sweeper biasanya sering absen tuh, apakah kondisi teman-teman itu atau kawan-kawan tuh masih fit atau tidak kan. Nah, biasanya dia bilang hitung gitu. Nah, sweeper kan paling belakang, dia bisa ngelihat kan berapa yang ini kan. Nah, seperti biasa hitungan 1 tuh diawali oleh ketua paling depan. Nah, ketua bilang 1, 2, baru teman-teman yang lain nyaut 2, 3, 4. Nah, sedangkan posisi sweeper nih dia kan kelima nih. Ya, ketika dia ngitung, nah 1, 2, 3, 4, 5, nah, posisi saya harusnya di 4 nih, ya kan, sweeper di 5. Nah, ketika saya bilang 4, nah harusnya 5 yang bilang sweeper, tapi kata sweeper ada yang nyaut 5. Nah, dia 6 dong. Nah, ketika dia bilang 5 baru ada 6. Loh, kok aku 6 kata sweeper. Nah, sweeper minta hitung ulang. 1, 2, 3 sampai kedua kali tetap dia ke 6.
Nah, Nyusup tapi ya? dia nggak bilang 6. Dia masih dalam hati ya ketua tetap menganggap ya 5 itu suara sweeper. Iya. Nah, ketika udah sampai puncak karena sudah pagi, nah sweeper nggak mau cerita. Iya, Seperti biasalah kita foto-foto, istirahat sebentar. Setelah itu kita turun tuh dari puncak. Nah, ketika balik dari puncak, pas sudah sampai base camp turun di bawah nih, seperti biasa kita turun dengan kalau turun dari gunung tuh lebih cepat kan kalau turun gunung tangga kan. Nah, ketika udah sampai di base camp di bawah di Lokawar, si sweeper cerita bahwasannya waktu di shelter 3 sampai mau ke puncak melalui area cadas, kita tuh berenang. Itu dia. Creepy ya. Seram juga kalau dia ngikut terus ya kan. Iya. Pulang apa enggak yang ikut kalian itu nyampe ikut turun nggak bareng-bareng juga? Enggak ya? tetap di area cadas itu juga. Mungkin si pendaki yang hilang kali ya, terus dia nyamperin atau Iya, enggak misalnya? kalau kemarin sweeper cerita bahwasannya dia menyerupai pakaian seperti yang kawan di tengah-tengahnya, seperti kayak saya menggunakan sweater putih, teman saya yang nomor 3 juga menggunakan sweater putih. Menyerupai ya. Ngapain dia? Karena kita kan waktu di puncak kan dingin, jadi Iya. kita pakai kayak koploknya gitu. Merinding ya. Setelah itu setelah hal yang itu ada nggak yang langsung lihat gitu? Ada nggak yang penampakan yang benar-benar nyata yang dilihat sama teman-teman? Nah, waktu mendaki itu kan kadang kita sering istirahat di tengah tuh. Cuman di tengah perjalanan itu tetap dengan posisi yang ada yang lagi naiki batunya atau gimana kan. Nah, kalau kata sweeper sih yang waktu yang nyaut kelima itu dia nggak duduk, nggak jongkok, dia berdiri aja, tapi mukanya hitam aja. Ini sih. Dan dia nggak mau noleh ke kawan-kawan yang lain. Jadi ketika kita turun itu biasanya tengah hari kan, tengah hari kita turun. Nah, sampai ke base camp itu biasanya jam 2, jam 3 kan. Seperti biasa kita istirahat tuh, Le. Nah, kita istirahat sampai sore. Sore kita biasanya masak tuh seperti biasa. Biasanya kita pendaki itu berangkat dari Medan tuh Jumat sore tuh, karena kan sekolah kan Sabtu nggak sekolah tuh kalau dulu kan. Sabtu nggak sekolah itu. Nah, kita sampai sana tuh biasanya mendakinya tuh malam Sabtu kan, malam Sabtu mendaki. Nah, turun itu pagi, ya kan? Turun itu pagi, ya udah seperti biasa kita istirahat dulu, makan Sabtu sore itu. Nah, kita mau bermalam lagi nih, malam Minggu kan, seperti biasa lah malam Minggu sana rame kan, banyak orang kan. Ya, seperti biasa kita masak. Nah, ketika kita masak malam itu jam-jam 11 itu kan, jam 12 seperti ada suara pesawat. Jam 12 malam, dulu kan masih Polonia tuh, 2013 tuh masih Polonia tuh, 2013 awal. Suara pesawat, kita kira pesawat apa yang lewat jam 11 sampai jam 12. Oh, baru teman juga ada yang bilang atau ketua yang bilang, oh mungkin itu mau ke arah Aceh tuh pesawatnya dari Polonia. Oh iya kali. Nah, kita di situ masih makan malam tuh, ada yang masak nasi, ada yang bakar ayam, bakar ikan juga kan. Nah, kita buat makan dulu kan, makan siang sama makan malam kan. Nah, ketika makan malam tuh biasanya kita bakar-bakar jam 8, jam 9 tuh kita bakar ikan kan. Nah, ketika jam 10, jam 11 pas kita mau istirahat, tapi masih ada yang buat kopi sambil main gitar sambil bakar ikan lagi lanjut. Nah, itu ada suara gemuruh tuh di atas. Nah, kita awalnya ngira itu suara pesawat. Nah, ketika kita dengar suara pesawat ya itu, oh suara pesawat kok itu. Habis itu kita lanjut bakar. Nah, habis itu ada suara rintik-rintik tuh, suara rintik-rintik seperti kayak hujan. Nah, padahal itu dalam kondisi nggak hujan. Ya udah, setelah itu dari arah atas sama sekitar rumah warga itu teriak. Erupsi. Nah, kita lihat ke atas ternyata udah awan udah hitam di atas area Lokawar. Nah, itu adalah awan panas erupsi tadi. Ya udah, setelah itu masih ada tuh yang lanjut bakar-bakar. Ada sebagian ya rekan-rekan Mapala juga yang bungkus tendanya kan. Nah, ketika itu kita mau pergi nih, bergegas untuk kita ke area tempat aman karena warga sekitar bilang, ayo lari, jangan sini lagi, ini udah bahaya gitu. Nah, ketika sana ketua kita bilang, udah cabut, udah nggak betul ini, bahaya nih kalau kita di sini lama-lama, udah cabut. Nah,
Tapi ada satu rekan kita yang masih ngelanjutin bakar ikannya, itu Bang Edo. Nah, Bang Edo kita bilangin, ayo bang, tinggal aja ikannya bang, nggak usah dibakar lagi, udah kita cabut aja nih, bahaya. Nah, Bang Edo bilang, apa yang bahaya? Nggak ada yang bahaya di sini. nah pas kita mau persiapan, ayo bang, kita cabut, udah nggak betul di sini. Ya udah, kita panggil lah juga yang lainnya, ayo, termasuk Bang Edo itu. Nah, ketika Bang Edo kita bilang, ayo bang, ini udah nggak aman sini. Bang Mael ketua kita bilang, woi kalian nunggu apa lagi di situ katanya. Ya kami manggil Bang Edo di sini. Baru kata ketua kita, ya Bang Edo sama aku ini katanya. Ini udah masuk mobil katanya. Terus itu siapa? Nah pas kita tengok yang kita saut itu Bang Edo lagi bakar ikan itu, ternyata itu mukanya rata. Setelah itu kita langsung cabut ke mobil. Kita tinggalilah tenda itu sama tempat nasi dan tempat pembakaran ikan itu. Berarti semua ditinggal? Mau tinggal. Karena awan panasnya udah mau ke arah ke Laut Kawar. Berarti posisi ceritanya ini, kejadiannya itu memang udah mau erupsi ya? Memang udah erupsi. Gunung Sinabung meletus? Meletus sudah. Sampai sekarang meletusnya. Berarti nggak boleh lagi. Berarti pendaki pun nggak boleh lagi sampai sekarang itu belum boleh naik lagi ya? Belum boleh naik lagi. Karena itu udah bahaya. Endingnya parah banget ya Bang Edonya. Apa si makhluk ini nyerupai Bang Edo? Pas dilihat nggak ada mukanya, anjir. Aduh, parah creepy nih. Oke teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton video kita di channelnya KH Misteri. Buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tunggu di video kita yang berikutnya. See you. Terima kasih Le, thank you.